Teman-teman tuh kamu nih beli sahamnya sebesar 10%. Nah, artinya 10% dari perusahaan ini adalah milik kamu. Hai, welcome back di YouTube-nya NFT Academy Indonesia. Dan tentunya masih sama aku, Indri Anissa. Dan kali ini ada pembahasan yang cukup lebih menarik dan juga berbeda dari sebelumnya. Karena hari ini kita akan membahas tentang saham. Dan juga akan membahas tahapan gimana sih caranya untuk berinvestasi saham untuk newbie. So you guys terus pantengin video ini untuk pembelajaran teman-teman ketika teman-teman ingin masuk atau memasuki dunia perinvestasian di dunia saham. Dan gak lupa, kita mau trigger juga bahwa kita bukan financial advisor dari teman-teman semua, karena hanya teman-teman yang tahu kemampuan dan juga tujuan finansialnya seperti apa. Dan juga setiap informasi yang kita berikan dapat berubah sewaktu-waktu. So you guys, keep watching dan juga jangan lupa subscribe kita di YouTube NFT Academy Indonesia dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @nftacademy.id. Tips investasi saham untuk newbie. Oke teman-teman, sebenarnya banyak juga dari teman-teman yang nanya, yang masih baru dengar apa itu saham dan juga bertanya-tanya sebenarnya saham itu apa sih? Dalam bahasa singkatnya atau simpelnya ya, saham itu adalah sebuah bukti kepemilikan teman-teman atas sebuah perusahaan. Misalnya aku punya perusahaan nih, perusahaan NFT Academy misalnya namanya. Terus udah kayak gitu kita jual saham. Kemudian misalnya teman-teman tuh kamu nih beli sahamnya sebesar 10%. Nah, artinya 10% dari perusahaan ini adalah milik kamu. Dan juga saham ini merupakan salah satu instrumen investasi yang cukup populer di kalangan anak-anak muda sekarang ya. Sekarang aku udah lihat juga banyak anak muda yang sangat hebat yang udah mulai belajar tentang saham. Nah, dari saham juga tentunya kita bisa mendapatkan keuntungan atau bahkan passive income dalam jangka panjang. Sekali lagi jangka panjang ya, jangan short sell. Kalau short sell bisa main di kripto aja. Dan yuk kita simak, ini dia tips berinvestasi di saham untuk newbie. Ya, yang pertama ini calon investor tentunya disarankan untuk belajar berinvestasi lewat SPM atau sekolah pasar modal. Supaya apa? Supaya tahu bagaimana cara berinvestasi yang sebenarnya, terus saham apa aja nih, saham perusahaan mana aja yang memang cocok dengan tujuan finansial teman-teman. Dan juga tentunya teman-teman sebelum melakukan investasi bukan di saham aja sebenarnya ya. Di semua rangkaian investasi ya, teman-teman harus tahu tujuannya itu untuk apa. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu tujuannya, ya nanti ya bingung juga investasi ini tuh buat apa gitu. Dan nanti malah kebablasan ya, bisa asal ambil, akhirnya tahu-taunya ternyata kalian investasi di perusahaan yang berisiko tinggi misalnya, terus akhirnya duitnya hilang dan lain sebagainya. Pasti ada yang namanya resiko, jadi teman-teman harus belajar dengan sangat cermat sebelum terjun ke dunia perinvestasian. Oke, dan tahap selanjutnya setelah teman-teman sudah mendapatkan pelajaran atau sudah mendapatkan ilmu cara berinvestasi, tahap selanjutnya adalah tentunya teman-teman harus punya rekening. Sama halnya seperti teman-teman membuka rekening bank ya, ketika teman-teman ingin nabung di bank. Nah, kalau misalnya teman-teman mau beli saham, teman-teman juga harus punya rekening saham. Nah, untuk buka rekeningnya itu sendiri, teman-teman bisa pilih banyak banget, bisa lewat aplikasi atau biasanya di perbankan juga mereka menyediakan juga ya, tergantung teman-teman nyamannya di mana. Kalau aku, karena sekarang zaman udah canggih dan aku juga memilih salah satu aplikasi untuk buka rekening saham aku karena aku rasa itu mudah banget untuk jual belinya, untuk buka rekeningnya dan lain sebagainya. Nah, untuk beberapa aplikasi yang bisa teman-teman gunakan ada IDX, terus juga ada Ajaib, terus juga ada Peluang, terus ada Bibit, ada Stockbit, pokoknya masih banyak lagi, bisa teman-teman coba cari aja di Play Store dan juga coba teman-teman lihat teman-teman tuh nyamannya di mana gitu ya. Karena itu memudahkan kita banget, jadi kita nggak harus pergi-pergi keluar rumah, cukup dari satu genggaman handphone aja. Oke, kemudian kalau misalnya Kak, aku udah buka rekening, tahap selanjutnya apa? Ya, tahap selanjutnya adalah setor dana dong. Setor dana, berapa persen dari pemasukan kamu yang mau kamu alokasikan untuk investasi itu sendiri ya. Kalau misalnya teman-teman memang belajar finansial, insya Allah nanti kalau misalnya teman-teman memang request ya, tentang bagaimana alokasi finansial yang baik, boleh komen di bawah ini, nanti aku bakal bikin video khusus tentang alokasi finansial yang baik. Nah, misalnya, taruhlah 20% kamu sudah mengalokasikan dana dari pemasukan kamu per bulannya, 20% itu untuk investasi. Nah, dana tersebut bisa teman-teman masukkan ke rekening saham teman-teman semua yang sebelumnya teman-teman udah buka, misalnya lewat salah satu aplikasi, kemudian teman-teman nanti bisa pilih deh,
saham perusahaan mana yang emang teman-teman ingin miliki. Contoh misalnya teman-teman sekarang nabung di Bank BCA, terus teman-teman ngerasa pengen nih memiliki kepemilikan di BCA, boleh banget beli sahamnya BCA. Nah, misalnya teman-teman suka banget nih pakai Gojek dan Tokopedia, boleh banget teman-teman beli sahamnya GoTo juga. Tapi tentunya dalam berinvestasi kita ada yang namanya analisis juga, dan nanti kita akan belajar jauh lebih dalam, oke? Nah, setelah udah masukin dana apa, ya teman-teman tentunya bisa pilih nih perusahaan mana yang memang teman-teman ingin beli. Kemudian juga teman-teman disarankan untuk bisa menganalisa secara teknikal or fundamental. Dan juga di beberapa aplikasi ada yang bisa menyarankan kita beli saham apa, terus juga apa nih yang lagi naik dan lain sebagainya. Tapi teman-teman tentunya harus tetap banyak analisa. Dan gimana cara analisanya kita akan bahas on the next video. Kalau sekarang teman-teman belum punya rekening saham, yuk kita mulai buka dari sekarang. Dan kalau misalnya teman-teman bisa mulai dari sekarang, ya siapa tahu teman-teman 2 atau 3 tahun atau bahkan 10 tahun kemudian bisa langsung ngambil hasilnya. So you guys tetap harus ingat bahwa investasi saham ini adalah investasi jangka panjang. Jadi teman-teman harus secara berkala nabung saham dan juga jangan terburu-buru, jangan mudah tergiur, dan tentunya ketika mau mulai berinvestasi harus tahu resikonya, harus analisa dulu dan juga tahu tujuan investasinya itu untuk apa. So, aku Indrianisa dari NFT Academy Indonesia. See you on the next video. Bye-bye.